Ya, perkenalkan nama aku Salwadiansyah dan bersama Bapak Firza. Halo, selamat malam Halo. semuanya. Karena sekarang kan udah mau masuk 2026 nih. Banyak kan dari kita udah mulai cari apa sih goals-goals tahun depan, resolusi 2026 gimana. Mau dibawa kemana sih hidup kita ini, apa goals-goals dan tujuan kedepannya. Lewat talk show ini tuh kita akan ngebahas resolusi 2026 sebagai proses untuk bertumbuh, tapi juga nggak terburu-buru, bukan sekedar mendapat pencapaian-pencapaian aja nih, bersama dari narasumber keren kita Bapak Mirza. Apa sih Pak sebenarnya resolusi itu? Ya, resolusi itu apa ya? Kadang-kadang kita suka bingung ya, resolusi itu apa sih? Resolusi itu penting apa enggak sih? Jadi kalau dari kamus besar bahasa Indonesia dan juga kalau kita lihat di AI itu ada dua hal nih. Pertama itu resolusi itu adalah niatan untuk melakukan perubahan di ke depan hari. Jadi itu yang pertama tuh. Kemudian kedua itu kalau kita lihat di AI itu kalau kita ketik resolusi itu keluar ada juga terkait dengan elektronik ataupun fotografi. Kalau resolusi itu ketajaman. Yang kayak di TV gitu Ya, kalau handphone juga tuh semakin tinggi resolusinya harganya semakin mahal kan? Betul. Mahal. Jadi ada dua hal itu sebenarnya. Yang kalau kita ngomong resolusi itu dua hal itu sering muncul. Tapi kalau dilihat dengan sejarah sebenarnya resolusi itu ternyata sejak zaman katanya ya di literatur yang saya baca sejak zaman Babilonia itu udah dikisahkan bahwa setiap ada pergantian raja tuh di sana itu saya lupa ya, tapi kalau nggak salah itu di bulan Maret karena ditengarai pada saat itu sudah selesai panen besar. Di bulan Maret di daerah Babilonia sana itu dikatakan bahwa ketika di bulan Maret itu ada semacam kesepakatan dan keteguhan masyarakat untuk kesetiaan kepada raja dan kedepannya apa yang akan mereka lakukan terhadap raja di Babilonia. Jadi zaman dulu udah terkenal resolusi gitu ya Pak? Iya, ternyata manusia itu dari dulu sudah punya apa ya, hasrat, punya Tujuan. punya naluri untuk resolusi. Jadi jangan heran kalau adik-adik ataupun setiap orang dari tahun ke tahun atau waktu ke waktu ingin aja membuat resolusi. Nah, sepertinya itu semacam panggilan kemanusiaan. Alami lah. Jadi beribu-ribu tahun sebelumnya sudah ada. Sejarahnya itu. Kemudian juga ternyata kenapa namanya bulan Januari? Saya juga baru tahu nih. Kenapa tuh Pak? Nah, kita kan selalu buat resolusi rata-rata di bulan Januari. Iya. Nah, ternyata tuh ada namanya dewa di Romawi itu namanya dewa Januar. Saya lupa ya detailnya ya, tapi itu dewa itu adalah dewa dua muka. Jadi muka lihat ke depan, muka lihat ke belakang. Jadi dari situlah sering juga ditetapkan bulan Januari itu bahwa melihat sesuatu yang terjadi di masa lalu, tapi di sisi lain dia juga ngelihat tuh ke depannya mau apa. Jadi dari sejak zaman Babilonia, zaman Romawi, hal-hal seperti membuat visi, membuat pertimbangan ke depan, memperhatikan hal-hal yang terjadi di masa lalu itu jadi penting. Dari dulu udah kita perhatikan yang seperti itu ya Pak. Jadi sudah ada di manusia itu ada keinginan untuk buat resolusi. Iya betul. Itu awal. Jadi itu yang kalau kita baca literatur banyaknya seperti itu. Tadi kan makna atau arti dari resolusi nih Pak. Ya. Banyak kan dari kita udah buat resolusi tapi ujung-ujungnya nggak kecapean semua nih Pak. Apa sih Pak yang ngebuat resolusi itu gagal atau nggak tercapai? Iya. Ya, saya juga kadang-kadang melihat banyak sekali individu itu akhirnya berhenti di tengah jalan ketika resolusinya berhasil. Betul. Merasa akhirnya wah udah fade out gitu ya. Fade out itu artinya udah deh nyerah sebelum resolusi itu berhasil. Nah, tapi tahu nggak, ternyata penelitian yang dilakukan oleh Universitas di Amerika Serikat itu menyatakan bahwa
ada 68%, 68% resolusi itu langsung gugur di bulan Januari. Di awal banget tahun. Di awal banget. Di awal mereka membuat resolusi. Wow. Itu penelitian yang dilakukan di Universitas di Amerika Serikat itu menyatakan seperti itu. Ya, 68% itu sudah ya bye-bye gitu dari bulan Januari. Jadi jangan heran kalau ada resolusi yang gagal di tengah jalan. Padahal orang Amerika itu juga dikenal mereka tuh semua suka buat plan ya. Rencana. Itu pun terjadi juga di sana. Dan menariknya faktanya 90% dari 68% itu di bulan Februari juga sudah tidak mengerjakan resolusi yang dibuat itu. ya. Nah, itu fakta-fakta. Nah, kita belum ada penelitian di Indonesia ya. Saya yakin di Indonesia juga mungkin tidak lebih baik daripada yang di Amerika Serikat. Nah, itu kejadian kenapa? Karena ternyata kadang-kadang orang membuat resolusi itu hanya keinginan-keinginan terlalu besar, keinginan tidak realistis, keinginan tidak spesifik, sehingga akhirnya ketika tidak tercapai dia merasa wah gua nggak bakal bisa mencapai ini. Itu pertama ya. Jadi keinginan yang tidak realistis dan terlalu besar. Kemudian kedua juga ada begini kalau FOMO. Fear of missing out. Rasanya kayaknya kalau orang bikin, kita harus bikin. Orang nggak bikin, kita rasanya ketinggalan zaman. Hingga resolusi itu dibuat, yang penting ada. Betul. Yang penting ada. Dan ketiga itu biasanya resolusi itu tidak didiskusikan dan diajak ada partner. Ya, kita kan manusia tuh ternyata butuh partner ya. Partner untuk sharing, untuk diskusi, untuk membicarakan langkah-langkahnya. Nah, kebanyakan juga faktor-faktor pendukung itu ternyata mempunyai kontribusi besar terhadap ketidakberhasilan resolusi itu. Gitu. Jadi jangan takut untuk membuat resolusi, tapi resolusi yang seperti apa yang harus kita siapkan supaya menjadi sesuai dengan harapan dan berhasil. Itu. Jadi kan seringkali kan gitu ya, orang tuh fear of missing out, akhirnya resolusi itu dibuat salah-salah. Nah, ternyata beberapa psikolog mengatakan bahwa ternyata resolusi yang tadi kita sebut insting manusia itu tidak perlu harus di awal tahun. Jadi sebenarnya nggak harus di awal tahun. Sebenarnya nggak harus di awal tahun. Kapanpun selama kita siap untuk membuat resolusi, kita harus segera mungkin, sesiap mungkin. Kata kuncinya siap. Siap itu kan harus kita persiapkan dengan baik. Betul. Jadi resolusi itu sebenarnya bisa gagal karena tadi faktor-faktor tersebut, dan juga kalau yang kaitan dengan FOMO tadi seringkali itu seperti itu. Jadi aku tahu nih gue harus buat resolusi nih. Jika kalau gue nggak buat resolusi, ya udah resolusi nggak sempat gue buat, ya udah gue nggak akan bisa buat resolusi. Padahal insting manusia, panggilan jiwa manusia itu ternyata harus membuat perencanaan kalau dia mau berhasil dalam hidup. Jadi emang nggak harus di akhir tahun atau di awal tahun ya Pak? Tidak harus di akhir tahun ataupun di awal tahun. Jadi emang harus siap dan segera mungkin harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan. Kata kuncinya itu mempersiapkan diri untuk membuat resolusi. Nggak FOMO ya Pak? Nggak FOMO. Karena kan kalau kita lihat organisasi yang berhasil, maka dia organisasi yang bisa membuat sistem perencanaan yang baik. Jadi sama seperti manusia nih, kita kan sebenarnya kan organisasi. Kalau orang baca teori psikologi, teori kepribadian Alport, masih ingat kan? Bahwa kepribadian itu sistem psikofisik, sistem organisasi psikofisik yang dinamis.
Jadi ada kata-kata organisasi. Jadi kita ini semua ini sebenarnya kayak organisasi aja harus dipersiapkan dengan baik, maka diri kita juga harus dong kita siapkan dengan baik supaya bisa berhasil dengan sesuai dengan harapan kita. Iya, betul. Iya, jadi harus ada persiapan Persiapan. juga karena kita mengorganisasikan hidup kita dan diri kita. Untuk diri kita lah. Untuk diri kita, karena tadi kan organisasi psikologi kepribadian itu adalah sistem organisasi psikofisik yang dinamis. Harus siap tuh dinamis kapan aja berubah adaptasi terhadap situasi-situasi lain. Itu gawat. Jadi jangan sampai kita ngerasa wah kalau gua terlambat nih, ini kan sekarang tanggal 30 ya, Iya. sebelum besok tanggal 31. Betul. Nah ini kayaknya rekaman kita ini ditayangkan mungkin tanggal 31 ya. Iya. Harusnya live nih, tapi karena satu dan lain hal kita jadinya recorded taping, tapi nanti ditayangkan pada tanggal 30 tanggal 31 ya, 31. Jangan takut untuk membuat plan anytime, kapanpun, di masa kapanpun. Yang penting kita benar-benar menyiapkan treatment plan itu secara baik. Jadi emang harus dipersiapkan ya Pak? Iyalah. Tadi kan organisasi aja kita siapkan, kita kalau mau bekerja nih, pertama nih bagi mahasiswa mungkin ya, bagi mahasiswa yang akan bekerja di suatu waktu, jadi harus menyiapkan. Anak-anak SMA ataupun siswa ketika dia ingin menyiapkan naik ke level berikutnya, dia harus menyiapkan dirinya. Betul. Upgrade dirinya dan mempersiapkan masa depannya, apalagi sekarang tantangannya juga banyak, harus nggak bisa asal-asalan aja gitu. Pertama nih misalnya nih anak SMA itu kan harus berpikir, harus mulai, utama bagi guru BK tuh biasanya suka ngajak diskusi, ngajak ngobrol. Kira-kira ini kamu mau ke depannya mau jadi apa sih? Mau kemana sih setelah SMA ini? Apakah mau bekerja langsung kah? Ataukah misalnya mau kuliah? Atau kerja di mana? Iya. Kuliahnya di mana? Nah, Jurusan apa? Kemampuannya apa? Nah, itu harus disiapkan dengan baik dan matang supaya ketika dia masuk ke fase berikutnya dia sudah lebih siap. Karena waktu itu tidak terasa akan berjalan terus. Dan nggak bisa diulang. Kayak Salwa nih. Salwa sudah lulus sarjana. Kayaknya baru kemarin sekolah ya. Iya, rasanya 4 tahun tuh singkat banget. 4 tahun singkat banget kan? Saya ini juga masih merasa gitu loh. Karena saya udah usianya udah lebih dari Salwa ya. Iya. Tapi kayaknya kemarin saya reunian sama teman-teman di sekolahan. Kayaknya baru kemarin ya kejadian. Kayaknya baru kemarin kita main-main bareng. Iya, belajar bareng, ngobrol bareng, ketawa-ketawa bareng. Tahu-tahu udah begini ya, udah di waktu ini ya. Jadi waktu itu ternyata kayaknya singkat, cepat. Nah, kalau kita nggak persiapkan dengan baik, kita buat resolusi dengan baik, ya dia akan lewat begitu aja dan ada pertinggalannya nggak ada. Betul. Ada teknik yang baik nggak sih Pak, biar resolusi kita tuh sesuai sama apa yang kita harapkan gitu Pak? Nah itu dia pertanyaan bagus ya Salwa. Jadi kadang-kadang sering orang tuh hanya pengen resolusi, gue pingin 2026 apa ya contohnya ya, gue pingin 2026 pengen lebih kurus dong. Oke, pengen lebih kurus. Cuman kenapa nggak berhasil? Karena tadi dia tidak membuat plan yang smart. Jadi ada dua nih Hawa. Bagaimana bisa membuat plan itu berhasil. Ini saya akan sharingkan sama adik-adik dua nih. Satu namanya smart goals. Satu lagi ada namanya ini yang kalau smart goals sering dilakukan sering kita dengar ya. Smart goals. Nanti kita akan bicarakan sama-sama tentang smart goals. Satu lagi yang menarik juga, ini memang sudah lama juga, tahun 91 itu dikenalkan oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat juga ya, yaitu namanya
WOOP. WOOP. Jadi nah ini satu lagi Bu. WOOP. Nah, kita bahas satu-satu tentang bagaimana sih membuat resolusi itu biar nggak ketinggalan zaman. Biar nggak ketinggalan, biar nggak gagal. Biar resolusinya kita sesuai dengan harapan kita lah. Ya, ini ada dua nih, dari satu smart, satu ini jadi tagline kita nih, smart Bu. Smart Bu. Jadi resolusi harus smart Bu. Nah, ini untuk program-program yang jangka pendek, ini bisa lebih ke jangka panjang. Kita bahas satu-satu ya. Kalau smart itu kan tentunya kita selalu ingat bahwa terdiri dari berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 subkata, yaitu spesifik, kemudian measurable, kemudian attainable, realistic, sama time bound. Nah, ini hal ini yang kita perlu siapkan ketika kita membuat resolusi. Nanti habis itu kita bicarakan ya resolusi yang singkat. Nah, pertama itu smart itu jadi di spesifik. S-nya spesifik. S-nya itu spesifik. Oke. Spesifiknya seperti apa tuh Pak? Spesifik itu kalau kita gambarin di sini kan kelihatan seperti chart ya. Chart itu harus nembak ke tengah dong. Betul. Kalau kita ingin sesuatu yang target yang spesifik, target itu dapat poin besar itu kalau dia masuk ke tengah. Nah, hingga spesifik itu harus lebih jelas, lebih detail. Nah, misalnya nih, contohnya, nah sekarang mungkin saya ke sawah aja. Sawah, apakah ada keinginan-keinginan yang ingin dicapai ataupun diraih oleh sawah di 2026? Tanya apa kira-kira? Saya pengen visa saya keterima di Australia gitu Pak, dapat WHV Australia. Sawah ingin dapat visa WHV Australia. Work Holiday Visa. Work Holiday Visa. Oh, itu nggak gampang ya? Enggak ada sih. Work Holiday Visa ke Australia. Wah, saya rasa itu udah spesifik tuh. Iya. Salwa ingin dapat visa Work Holiday ke Australia tahun 2026. Nah, itu termasuk spesifik. Kadang-kadang kan ada orang begini nih, gua pengen ke luar negeri tahun 2026. Tapi nggak spesifik tujuannya kemana? Tujuannya kemana? Okay. Nah, untuk sampai ke sana ternyata harus ada membuat tadi spesifik harus buat visa dulu loh. Yeah. Ternyata nggak mudah dong buat visa itu nggak mudah. Jadi lo ingin ke luar negeri, lo mau kemana? Ke Australia. Lo kalau ke Australia, ada nggak sesuatu yang harus lo siapkan supaya berhasil? Jadi ternyata visa itu menjadi satu kunci ya. Karena kalau nggak ada visa work, nggak bisa ke sana. Kalau nggak salah harus ada apanya, harus lo siapkan nggak? Apa mungkin harus ada tabungan sekian banyak di tabungan, berarti harus ada juga siapin dong. Betul. Nah, itu contohnya spesifik tuh, ingin menyiapkan visa work holiday ke Australia. Nah, itu jadi adik-adik juga harus seperti itu, harus spesifik, lebih detail, lebih jelas, lebih clear. Dan tuh terbayangkan, kalau bisa bayangin diri kita ketika kita sudah di 2026 tuh, posisi kita, kemudian situasi kita, kemudian gimana diri kita berada, mulai membayangin. Jadi mulai kebayang nantinya kita kalau terima itu ya Pak? Kebayang kalau gue ke Australia, gue tuh harus apa yang gue siapin. Itu nanti korelasi juga dengan gue. Tapi kalau dengan membayangkan seperti itu, membantu kita loh. Oh, ternyata kalau gue berada di sini, apa yang harus gue siapin? Bisa. Nah, itu termasuk spesifik. Kemudian berikutnya miserable nih, kalau kita lihat nih kayak apa nih? Garis.
Measure itu kan istar ya. Iya. Istar itu sesuatu yang bisa Diukur. diukur keberhasilannya ataupun kegagalannya. Nah, itu miserable tuh, kayak tadi Salwa tadi bilang gue mau kesana harus punya visa dulu. Kemudian syarat punya visa apa? Umurnya 18 sampai 30 tahun. Available udah Itu udah available. Oke. Miserable pertama. Miserable kedua, Tabungannya harus minimal 50 juta. 50 juta. Itu buat apa namanya tuh? Pegangan. Allowance-nya ya, Oh, persiapannya. Harus 50 juta. Itu salah satu ukuran, berarti gua harus punya uang 50 juta nih. Untuk Nah, sekarang uang gua berapa? Uang gua misalnya, gua masih sekian juta nih, makanya gua harus work hard dong, harus bekerja dengan keras supaya dapat 50 juta. Dua. Item lainnya apa ya? skor IELTS. Soal IELTS. Ya. Oh, itu harus ya. Iya. Setahu saya itu minimal 6 apa ya? Oh gitu. 6 ya. Sekarang Salwa udah tahu ukurannya masing-masing kan, Iya. nggak usah disebutin. Berapa ya? Tapi kan 6. Berarti itu ada ukurannya. Oh, ternyata gua harus 6 tuh. Berarti kita harus mengukur juga dong. Harus ada ukuran. Gua sekarang berapa? Gua mau kemana? Nah, itu miserable. Nah, itu ditulisin tuh nanti Salwa. Jadi gua mau ke spesifikasi jurusan gua. Ya dulu ke sana. Miserable gua apa? Apa yang harus gua ukur supaya gua sampai ke sana? Ada lagi ya, IELTS, terus UNI sih ya pasti. ini pasti ya. Ada lagi Oh, sama asuransi kesehatan Pak. harus ada. Harus punya asuransi kesehatan Australia. Oh, jadi ternyata banyak ya. Iya. Ada beberapa ukuran yang kita lakukan. Nah, ini kita juga harus rajin dong nyari informasi, rajin dong mengukur Kemampuan kita. mengukur kemampuan kita. Gua mau ke sana itu harus apa yang harus ya? Itu kalau udah selesai itu dia. Tapi kalau misalnya nih adik-adik masih sekolah nih, tentunya seperti tadi kita omongin tuh suatu waktu mau kuliah ataupun melanjutkan studi setelah sekolah, ada yang mau di kedinasan, ada juga universitas sendiri kan. Iya. Itu kan harus disiapin juga. Kedinasan itu banyak sekali item yang harus disiapkan kan? Misalnya nih kalau mau masuk kepolisian atau tentara, maka dia harus menyiapkan kondisi fisiknya. Tingginya berapa? Tingginya dulu berapa? Kemudian ada juga selain proporsi fisiologi, ada juga misalnya kemampuan jasmaninya gitu. Dia bisa semataannya lari 12 menit berapa banyak, berapa kilo, itu kan ada ukurannya tuh. Push up dalam waktu sekian menit berapa kali. Nah, sekarang kondisinya berapa, jadi harus terukur. Nah, itu yang membantu kita, oh iya ya, gue ingin mencapai sesuatu itu ada misalnya, ada ukurannya, ada ukurannya. Bisa diukur. Kalau pecandu narkoba kadang-kadang juga sama tuh, kalau ditanyain nih pakai skala, ini kan kita harus nih dari skala sini sampai sini, maka keinginan kamu berubah seperti apa? Misalnya dia bilang, oh saya masih di sini nih, angka kan 1, 2, 3 seterusnya lah ya, masih angka 3 ya. Kemudian putranya ini, kenapa kamu memilih angka 3? Karena bukan angka 5. Ya, karena saya belum siap dan seterusnya. Kira-kira hal apa yang menyebabkan kamu bisa pindah ke angka 5? Nah, dia pikir. Nah, sama seperti adik-adik juga nih semuanya. Misalnya nih, sekarang kemampuan fisiknya masih di sini nih. Di sini nih, di skor begini nih. Aku bukan kemampuan fisik. Apa deh? Misalnya Salwa nih, misalnya Salwa tadi ya. Oh, ini angka IELTS sampai masih di sini nih. Iya. Kenapa belum sampai di sini Salwa? Oh, karena mungkin kayaknya saya dulu ini kurang berlatihan, saya belum ngobrol dengan banyak orang. Kira-kira hal apa Salwa yang bisa menyebabkan dia sampai skornya di sini? Nah, pastinya harus belajarnya konsisten. Terus juga punya ada ukuran, misalnya sehari harus
belajar dari buku IELTS sejam 2 jam, yang penting konsisten setiap hari. Ada diukurnya gitu. Ada ukurannya. Iya. Jadi harus, nanti itu berikutnya sih, yang penting kita smart dulu ya. Yang measurable, semua tuh ada ukurannya, karena kalau tanpa ukuran kita nggak mampu untuk membayangkan kita gimana. Nah, ini dengan garis ini sebenarnya bisa membantu loh. In any case, misalnya gue kayaknya sekarang tahun 2026 gue ingin bisa berbicara dengan orang lain secara fasih lebih lama. Karena sekarang gue nggak bisa ngobrol lama sama orang lain. Sekarang gue baru bisa ngomong 2 menit nih. Sama orang tuh bisa ngobrol lama tuh 2 menit. Kamu maunya seperti apa? Oh, saya mau 10 menit bisa. Nah, kira-kira itu dilatih hingga suatu waktu dia bisa tercapai 2 menit. Ternyata dia ukur nih. Bisa ya pelan-pelan tapi bisa. Ada kemajuan. Katanya kalau ada satu teori 1% sehari itu lebih berarti daripada 90% dalam 7 hari. Jadi emang lebih efektif dan lebih bagus kalau nambahnya sedikit tapi konsisten. Nah, kita bisa ngukur dan ngukur, oh iya gue naik ya, lama-lama gue naik, hingga suatu waktu kita nggak sanggup. Kok dari sini? Banyak penelitian di psikologi itu mengatakan gitu tuh. Ternyata pencapaian 1% setiap hari itu lebih berharga daripada pencapaian persentase yang lebih besar tapi dalam waktu yang singkat. Ada tuh kisah-kisah saya juga teringat tuh di salah satu Inggris. Jadi di Inggris itu ada tim balap sepeda yang pernah menang bertahun-tahun. Ternyata setiap perubahan itu ganti pelatih nggak berhasil. Akhirnya dengan seorang pelatih yang membuat perencanaan tersistematis, semuanya tersiap dengan baik, dan mereka tuh naik dan membutuhkan waktu sekian lama hingga suatu waktu begitu dia sampai ke titik itu tidak ada yang bisa mengalahkan dia di bisnis sekarang. Nah, itu jadi kita harus spesifik, jadi measurable, jangan sampai nggak ada ukuran. Karena kalau tanpa ukuran kita tidak bisa melihat diri kita lagi di posisi mana. Betul. Ya, itu yang measurable ya. Kemudian attainable, ada yang bilang attainable, ada yang bilang achievable. Achievable tuh bisa diraih atau enggak sih? Jadi kadang-kadang achievable ini terkait dengan kemampuan kita mengukur posisi kita. Kita mampu atau enggak gitu Pak? Kita mampu apa enggak? Kita realistis atau enggak untuk mencapai itu. Misalnya nih, Salwa kira-kira ya ke Australia dengan mencari visa itu. Kira-kira achievable nggak sih? Mungkin nggak sih bilang? Iya. Menurut saya dengan followan segede itu 50 juta dan saya kan masih baru Fresh graduate ya? Iya, fresh graduate. Mungkin achievable kalau misal dapat bantuan dari orang tua. Gitu ya? Iya. Ya, sama sekarang masih berpikirnya kalau dapat bantuan dari orang tua. Iya. Karena melihat kondisi sekarang masih fresh graduate, kemudian masih mencari sumber penghasilan ya. Gitu. Tapi apakah ada sesuatu yang menyebabkan tuh misalnya ada regulasi yang berubah, ataukah misalnya Kuotanya sih Pak. Kuotanya bertambah setiap tahun. Setiap tahun ya. Nah, itu dikatakan achievable. Mungkin nggak sih menyangkut itu. Nah, sekarang kalau kan sudah mulai berpenghasilan ya, udah punya aktivitas lainnya selain di psikologi, ada juga aktivitas lainnya, bahkan menjadi apa di asisten psikolog di RS Cipinang.
artinya secara individu Salwa sudah punya kemampuan Iya. sarana psikologi, kemudian juga punya sekarang pendapatan walaupun tidak sebesar yang belum sebesar 50 juta itu, tapi achievable nggak? Memungkinkan nggak itu kalau Salwa Raih. raih? Memungkinkan. Memungkinkan. Kecuali misalnya nih Salwa tamat SMA, Iya. kemudian kerjaannya tiap hari di rumah, tiduran aja, berharap dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mudah-mudahan akan ada yang Ngasih duit. ngasih duit ataupun dilamar oleh orang bule gitu Iya. ya. Itu lebih tidak achievable terhadap berhayal sesuatu yang tidak memungkinkan. Nah, sama seperti adik-adik nih, misalnya nih tamat SMA mau kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Itu kan sesuatu yang Saingannya ketat sekali. ketat yang perlu disiapkan kan. Dia achievable nggak sih? Saya ternyata dia rapotnya aja dari kelas 1 sampai kelas 3 bermasalah. Kemudian SIQ yang sekolah juga sekolah tuh, IQ-nya juga belum tinggi. Kemudian secara ekonomi juga Agak sulit. Nah, itu yang kita harus achievable. Kalau dia nggak achievable, jangan takut untuk meriset tujuan. Jangan takut, karena semua orang itu bisa kok jadi apa. Semua orang itu bisa aja, tapi achievable enggak. Mungkin apa enggak sih gue lakukan itu kalau melihat track record yang di belakang tadi itu. Makanya tadi kan seperti tadi Dewa Januar tuh ya, dia punya muka dua tuh, dia bisa melihat ke depan sama melihat ke belakang. Dia harus melihat juga apa yang sudah pas yang dia lakukan di masa lalu. Kemudian achievable mungkin nggak sih dia. Selama itu memungkinkan dan juga ada potensinya, tidak masalah. Makanya sih saya sih menyarankan nih untuk kita nih yang mau melakukan persiapan, jangan takut untuk menilai diri kita sendiri nih. Ya kalau tes psikologi sendiri mungkin, karena kita itu kan di tes psikologi itu bukan melihat kita tuh sakit jiwanya di mana kan, kita gangguan di mana, enggak. Untuk mengenal diri lebih baik. Lebih baik kan, oh iya ya, gue nih apa sih yang kapitalnya kita ke kapital itu apa? Nah itu yang tadi itu attainable ataupun achievable. Attainable tuh sama achievable mirip-mirip lah. Dapat dijangkau atau enggak gitu, kasarnya gitu. Yang SMA RT relevan tuh maksudnya gimana tuh Pak? nyambung nggak sih dengan kehidupan lo gitu, dengan background, dengan kehidupan lo, dengan apa yang goals yang dicita-citakan, dengan apa yang nafas hidup kita. Misalnya nih visi misi hidup itu tuh apa sih sebenarnya? Misalnya Salwa nih, Salwa ke Australia. Hal apa yang menyebabkan Salwa nih ke Australia? Gaya hidup orang Australia dan kayak jam kerjanya juga kayaknya lebih memungkinkan, dan juga kalau saya lihat di Australia itu lebih work life balance lah Pak. Work life balance. Iya, bisa olahraga juga, punya kehidupan dengan pribadi juga, keluarga juga. Tapi biayanya juga besar untuk digajinya juga, jadi reasonable. Nah, relevansinya Salwa pengen ke sana itu bisa ceritakan? Relevansinya itu maksudnya misalnya kalau pengen banget ke sana. Pengen ke sana relevansinya apa? Oh, kalau gue ke sana gue bisa ABCD ya. Oh, gue bisa dapat opportunity, bisa menikah dengan orang Australia misalnya. Yang pertama pasti mata uangnya itu lebih besar. Jadi saya menganggap, dan waktu WHV itu cuma 3 tahun Pak visanya itu, jadi saya akan
maksimalkan selama 3 tahun itu untuk mendapatkan uang dari dolar Australia. Dan kalau udah didolarin kan pasti lebih bisa dirupiahkan. Saya bisa dirupiah, saya bisa coba profesi psikolog. Oh gitu. Iya. Dan juga mungkin bisa buat bisnis lain. Jadi untuk relevansinya itu untuk melihat langkah berikutnya dari tahun depan. Gitu. Jadi psikolog harus mempersiapkan diri secara ekonomi dan juga mungkin dari pengalaman ya, melihat kehidupan orang di luar sana. Jadi mungkin relevansinya seperti itu ya. Bahwa menjadi psikolog nanti bisa membantu orang untuk work life balance-nya lebih seimbang, bisa membawa orang yang ingin meminta bantuan kita itu bisa mengarahkan kehidupannya seperti orang-orang Australia gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi relevan tuh apa sih relevansinya, apa sih nyambungnya dengan kehidupan kita. Kayak tadi kalau bilang gue ingin ke Australia, gue ingin lihat kehidupan mereka itu seperti apa sih. Karena opportunity pertama work life balance-nya kayaknya seimbang. Kayaknya manusia tuh harusnya begitu dong. Iya, nggak kerja terus 8 jam sehari habis kerja aja, habis rumah capek ya. Iya, nggak ada waktu buat keluarga. Nggak ada keluarga, untuk diri sendiri. Juga nggak ada. Kayaknya nggak pas ya hidup seperti itu. Gue pengen hidup yang work life balance, dan itu gue lihat di Australia itu ada. Kan gitu ya. Nah itu gue lihat di sana penghasilannya juga signifikan hingga bisa buat profesi psikolog ya, relevansinya. Nah sama seperti yang sempat tadi, carilah relevansinya yang relevan dengan hidup kita gitu. Jadi jangan sampai kayak Jaka Sembung naik ojek atau Jaka Sembung naik ojek gitu, nggak nyambung dengan apa yang tema hidup kita. Jadi ini penting juga disampaikan supaya kita relevan dengan apa yang menjadi tema dalam kehidupan kita. Contohnya nggak relevan itu seperti apa sih Pak? Contohnya nggak relevan, misalnya tadi ya, Salwa ingin ke Australia, makanya tanya ke Australia itu apa relevansinya. Misalnya ingin ke Australia karena kayaknya pemandangan di sana enak deh. Kemudian di sana bisa wisata makanan, wisata kuliner. Kemudian di sana bisa sesuatu yang nggak ada koneksinya dengan hidupnya di Indonesia kita, hidupnya Salwa gitu. Koneksinya apa? Makanya tadi saya koneksinya apa ya, dengan seorang sarjana psikologi yang baru lulus di Australia, itu relevansinya apa gitu. Selama kita bisa menemukan relevansinya, ya itu sih bisa aja. Tapi kalau misalnya nggak relevan, ya tadi tuh ingin ke Australia karena apa, ya pengen aja gitu, nggak ada tujuan yang jelas, nggak ada tujuan yang jelas, dan nggak nyambung dengan semangat hidup kita. Dan tidak ada, lebih baik lagi misalnya kalau bisa kayaknya relevan di sana juga ada punya teman di sana yang sudah hidup di sana, itu punya kenalan dan bisa mendapatkan pemahaman lah tentang hidup di sana. Itu mungkin akan lebih relevan kalau misalnya kita ataupun ada melihat beberapa orang yang saya lihat di YouTube, di Instagram atau di mana gitu, ya kayaknya bisa menjadi inspirasi saya untuk bisa mengubah kehidupan saya. Kira-kira gitu. Jadi yang gak relevan ya kalau dia nggak nyambung dengan tema hidupnya. Kira-kira gitu. Nah itu yang relevan. Kemudian terakhir itu adalah time bound itu semua itu harus ada jangka waktunya gitu. Seperti tadi misalnya ya, Salwa ini
eh, Australia harus punya kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa IELTS-nya sekian 6 ya, minimal 6. Sekarang IELTS-nya masih di bawah 6. Maka harus menyiapkan diri spesifik, realistik, ya, kemudian miserable, ya, yang miserable tadi nih. Maka supaya bisa sampai ke titik IELTS yang seperti ini, apa yang harus dilakukan? Belajar konsisten. Konsisten seperti apa? Konsisten setiap hari, walaupun cuma 10 menit, 15 menit, yang penting setiap hari ada tujuan targetnya. Setiap hari Salwa akan meluangkan waktu 10 menit untuk belajar bahasa Inggris. Itu ada time-nya kan? Setiap hari, atau seminggu sekali apa setiap hari? Setiap hari mempelajari bahasa Inggris selama minimal 10 menit lagi. Itu termasuk time bomb. Jadi saya akan mencapai itu. Sebelum sampai ke sana ya. Pada kira-kira diperkirakan tahun depan di bulan apa Salwa akan ke Australia? Kalau pembukaannya itu, pendaftarannya itu setiap tahunnya di bulan Oktober setiap tahun depan. Berarti tahun depan Oktober Salwa harus ready menyiapkan semua berkas-berkas tadi di bulan Oktober. Betul. Oke, kunci yang pertama bulan Oktober 2026 clean semua udah siap. Harus disiapkan tadi pertama IELTS 6. Sekarang belum 6. Maka supaya 6 itu adalah tadi kalau bilang setiap hari itu akan meluangkan waktu 10 menit untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian kedua, dana ya. Iya, tabungan. Misalnya sekarang untuk Salwa mungkin masih di sini atau mungkin sudah di sini. Nah, untuk sampai ke sini kira-kira aktivitas apa yang akan Salwa lakukan? Biasanya kerja jangan ngandelin satu sumber doang. Tidak mengandalkan sumber aja. Itu kerja aktivitasnya ya. Cuma pemasukan bekerja supaya dapat duit bekerja. Ya bekerja otomatis dari beberapa beberapa sumber ya. Sumbernya dari kantor, dari ini ataupun dari manapun lah. Nah, kemudian berapa rupiah yang Salwa sudah bayangkan untuk bisa sampai ke 50 di bulan Oktober? Maksudnya harus di bawah 50 atau? Artinya gini, misalnya Salwa sekarang kasarnya punya 20 nih. Iya, 20. Karena 50, kurang 30 dong. Untuk dari bulan Januari sampai Oktober untuk mendapatkan 30 juta itu, maka langkah-langkah Salwa, pemasukan Salwa itu yang bisa terukur secara waktu dan juga jumlah tuh. Misalnya sebulan kayak seminggu gue harus menghasilkan sekian. Seminggu berarti kira-kira harus dapat Juta seminggu. Iya. Ya nggak apa-apa namanya berpikir, kalau tahu kan Tuhan mengabulkan kan. Seminggu 10 juta. Berarti kan harus ada time yang Salwa siapkan untuk menyiapkan sampai selisih 30 tadi. Jadi seminggu. Berarti sebulan ya? Seminggu 1 juta. Seminggu 2 juta kali Pak. Seminggu 2 juta ya. Seminggu 2 juta harus gua dapetin nih. Harus gimana caranya? Makanya harus 2 juta. Harus itu. Karena gua harus mendisiplinkan diri supaya seminggu tuh 2 juta. Karena gua di bulan Oktober harus punya uang 50 juta. Nah, itu termasuk yang time bound goals. Jadi time bound goals ini kadang-kadang berdekatan dengan bisa ya teman akrab nih, karena semuanya dari diukur. Kalau yang tadi kan yang spesifik attainable sama achievable sama relevan itu normatif ya. Cuman kalau ini yang bisa diukur nih dua ini. Jadi harus ada ukurannya, waktunya jelas, supaya apa? Supaya
resolusi tadi itu nggak hanya resolusi doang. resolusi aja. Nah, ya itu akhirnya di bawahnya ya udah enggak, ya udah selesai aja. Itu itulah yang dikatakan sebagai resolusi smart tuh biasanya dengan jangka yang lebih panjang Hawa. Jangka lebih jauh. Jauh. Itu kalau yang smart ya Pak? Smart. Jadi harus dibuat rencana kehidupan yang terencana dan terplankan. Jadi kita minum dulu ya, tak dulu. Kan dulu Pik. Oke, yang berikutnya itu tadi kan kita sudah bicarakan untuk yang jangka menengah ke jangka panjang ya kan. Betul. Tapi ada yang bisa membantu resolusi kita itu bisa lebih berhasil dengan namanya ini nih, WOP. WOP ini apa? Saya baca dulu jangan sampai salah nih. Psikolog yang menginisiasinya itu adalah Gabriel Oettingen tahun 1991. Dari 1991 itu Gabriel Oettingen tuh melakukan penelitian, ternyata tidak melulu orang berpikiran positif itu mencapai keberhasilan yang lebih baik daripada orang berpikiran negatif. Oh gitu ya? Aneh kan? Aneh. Jadi dia melakukan penelitian terhadap beberapa kalau nggak salah 95 orang yang dia setting untuk diet selama setahun. Jadi ditanyakan pertama tujuan dia untuk diet apa, intensinya kan macam-macam tuh, ada biar penampilannya menarik, biar sehat dan lain-lain ya. Kemudian pertanyaan kedua kepada satu grup A itu ditanyakan kira-kira apa yang Anda bayangkan ataupun apa yang akan Anda pikirkan kalau berat badan Anda turun. Oh, kalau berat badan saya turun tuh saya bisa berhasil turun ya, happy, bisa lebih hidup sehat, bisa ketemu dengan keluarga saya lebih lama dan lain-lain. Itu berpikir positif. Nah, satu grup lain dibuat penelitian. Kalau lo nggak berhasil tercapai itu, apa sih yang akan lo rasakan? Oh, kayaknya kalau nggak berhasil saya habis sendiri, malu, nggak pede, dan seterusnya. Kemudian lakukan pola diet yang sama antara kedua grup itu. Ternyata hasil penelitiannya, orang yang berpikiran positif sama-sama mengalami penurunan berat badan dengan orang berpikiran tadi ya, sama turun berat badannya. Tapi yang menarik, ternyata orang yang berpikiran negatif itu jumlahnya lebih besar penurunan berat badannya. Bahkan kalau nggak salah sekitar 10, sekian kilo, hampir 11 kilo selisihnya antara orang yang berpikiran positif dan tidak positif, negatif katakan aja. Nah, dari situ si Oettingen tuh berpikir kayaknya nih ternyata orang nggak bisa ya berpikir positif mulu. Jadi dia sampai kalau ada istilah toxic positivity ya bisa masuk begini juga tuh. Ternyata hasil penelitian dia kan bagus. Orang nggak hanya berpikiran positif aja, tapi juga dia harus berpikiran negatif juga. Itu ada teorinya, kok saya lupa. Tapi itu teori yang ditebarkan oleh Oettingen. Sehingga dia melakukan penelitian. Tapi ternyata ada intensional lupa ya. Jadi gini, yang penelitian si Oettingen itu mengeluarkan dua suku kata itu tiga WOO, wish, outcome, obstacles. Jadi orang dalam mempunyai wish, mempunyai harapan, dia harus bayangkan dulu outcome-nya apa. Tapi dia juga harus berpikir negatif, obstacle-nya, rintangannya, kegagalan dia apa yang akan dia terima.
tapi disempurnakan lagi oleh tim rekan kerjanya dengan satu lagi plan. Nah, nanti plannya apa? Nah, kita bicarakan sekarang ini. Jadi yang pertama itu kan wish nih, ini kan ini ngambil film dari Disney. Wish. Jadi seorang itu harus punya wish, punya harapan. Ya harapannya seperti tadi juga harus sespesifik mungkin gitu. Jadi misalnya tadi apa ya? Kalau atau wishnya tuh, wishnya mungkin yang kuasa dia oke deh. Cuman yang kecilnya dulu kan apa? Yang potongannya dia. Salah satu persyaratannya apa? Sebelum dapat visa itu tadi persyaratannya IELTS. Oke, berarti kalau ingin mendapatkan wishnya, I have IELTS score in 6th grade. Saya berharap dalam IELTS-nya punya angka 6. Ini kan lebih spesifik lagi, lebih rinci dari smart kan besar, lebih besar. Maka aku pengen punya IELTS skornya minimal 6. Itu wish tuh. Wish kan. Harapan kecil yang untuk bisa sampai ke harapan spesifik smart tadi. Ya smart tadi, spesifik tadi. Itu wishnya apa nih? Wish kecilnya apa? Kemudian berikutnya baru outcome itu jadi gini, kalau bisa dapat IELTS yang skornya 6 maka outcome-nya dia yang harus dia ini outcome. Jadi gua kalau udah skor 6 berarti gua bisa berbicara vocab gua tuh bagus. Grammarnya oke lah, lebih tertata. Jadi IELTS itu kan pasti dia ada outcome-nya tuh. Ada IELTS score 6 itu kan ada terdiri dari beberapa sub kan. Ya outcome yang dia harapkan. Outcome tuh lebih kepada item-item itu lebih membayangkan ini outcome gua. Akhirnya gua kalau outcome gua IELTS 6, maka gua kalau ngomong sama orang, ngomong bahasa Inggris, gua tuh akan pronunciation gue jelas. Bayangin gue pronunciation gue jelas banget dan oke, fluently. Kemudian writing gue bayangin gue kalau nulis tulisan dalam bahasa Inggris gue tuh lancar gitu. Apalagi kalau reading. Gue kalau ngebaca buku bahasa Inggris gue tuh lancar gitu. Baca teks-teks bahasa Inggris itu tuh lancar. Jadi bayangkan diri kita udah di sub itu tuh apa yang terjadi pada diri kita. Itu outcome itu tuh dia gue bayangin. Seperti tadi orang dia tadi kalau dia apa? Dia bisa bergerak lebih lincah, bisa pede, dia bisa lebih dan lain-lain. Jadi bayangkan outcome lebih spesifik. Berarti kan dia berhasil. Kalau Salwa kan bisa score 6 itu writing gue ngobrol sama orang bisa enak loh. Gue ngetik itu bisa dapat. Nah itu outcome, membayangkan sesuatu yang kalau gue satu ke sana item-item apa yang gue berhasil. Itu outcome. Kemudian tapi ada tadi kan dia harus berpikir, nggak semua berpikir positif berhasil, ternyata harus berpikir negatif juga. Apa itu namanya obstacles? Kira-kira hal-hal apa yang bisa menghambat gue untuk bisa IELTS bagus? Hambatannya apa? Malas belajar. Malas kayaknya. Malas. Terus nggak dibiasain untuk belajar bahasa Inggris. Ngomong bahasa Inggris. Nggak pede kalau ngomong bahasa Inggris. Kayaknya kalau ngomong sama orang pakai bahasa Inggris langsung gemeter gitu. Nah itu obstacle kita yang harus kita pertimbangkan juga. Kalau obstacle-nya gua males melakukan
Iya. Gue males, tadi kan katanya bikin sehari 10 menit. Gue kayaknya masih males nih melakukan belajar 10 menit sehari. Gue masih nggak pede nih kalau ngobrol dengan orang lain berbahasa Inggris, apalagi ya. Nggak males, nggak pede. Iya. Apa lagi? Tantangannya ya. Tantangannya apa? Ya. Mungkin nggak bisa manajemen waktu juga Pak, Nggak bisa gue manage waktu gue antara kerja kerja dan dan belajar. itu di list tuh apa obstacle saya yang harus yang mungkin bisa membuat hambatan bagi diri saya untuk mencapai hal itu. Setelah itu akan membantu kita membayangkan lebih baik. Itu Jadi jangan ketakutan duluan. ada rasa alertness. Iya. Jadi yang penelitian yang siapa tuh si Ottingen tadi, ternyata orang-orang yang tadi dietnya dikasih tidak positif, dia justru alertness, menyiapkan diri dia, mempertimbangkan diri dia, Jangan sampai itu kejadian. jangan itu kejadian. Jadi mempersiapkan diri dia, kayaknya gue akan kejadian ini loh, gue akan menghadapi hal-hal ini loh. Iya, dia ada apa tuh warning system dalam diri dia tuh menyiapkan diri, dibandingkan kalau dia hanya berpikir positif doang. Dia hanya berhayal, oh gue kalau ini Senang-senang nih. senang gitu, tanpa ada alertness, khawatir obstacle yang harus disiapkan apa. Jadi ada wish, ada outcome, ada obstacle. Nah, disempurnakan lagi menjadi namanya plan. Rencana. If that, then what? If itu kan obstacle tuh. Kalau obstacle ini, then what? Kemudian gue ngapain gitu? Jadi misalnya tadi kalau bilang, kayaknya gue masih males untuk belajar 10 menit sehari. Terus ngapain? Terus apa yang akan dilakukan? Bikin jadwal spesifik juga. Terus juga di alarm tuh Pak. Oke. Ada aplikasi juga, biasain pakai aplikasinya. Jadi ada waktunya, kalau belum 10 menit nggak bisa keluar dari aplikasi tersebut. Jadi harus belajar terus selama 10 menit. Harus belajar 10 menit. Jadi harus ada manajemen diri. Jadi gini, kalau gue males untuk mengajukan itu, maka gue ngidupin aplikasi. Itu satu hal. Atau adalah hal lain yang kira-kira yang sederhana deh. Kalau gue males mau melakukan ini, gue ngapain ya? Langsung aja setelah buka bukunya langsung belajar. Oke. Atau kadang-kadang orang bikin ritual-ritual simple aja. Jadi kalau males, gue pastikan gue minum bentar, gue langsung pasti gue akan relax dulu. Reaksi gue santai dulu, kemudian gue ahead dan gue ngidupin alarm lagi. Jadi kadang-kadang ada orang bikin ritual yang sederhana gitu, yang mengingatkan dia kalau gue males ini, maka gue lakukan ritual ini hingga gue bisa aktivitas. Kalau di hipnoterapi itu kadang-kadang suka bikin kayak chunking gitu. Jadi ada satu waktu kita dikondisikan secara mental, kalau kita menekan bagian tertentu dari tubuh kita, maka kita dihubungkan dengan satu semangat tertentu. Nah, itu ada tuh di hipnoterapi tuh bisa dilakukan tuh. Jadi misalnya di induksi ya, kalau tapi ada prosesnya ya, induksi. Kalau ada pembentukan satu bagian dari tubuh Anda begini, Anda akan menimbulkan rasa semangat, rasa itu. Jadi kadang dulu ada penelitian ya, Barack Obama itu kenapa dia suka ngomong begini. Kalau dia kondisinya lagi stres, dia nekan bagian tubuh tertentu sama diri dia tuh. Ternyata itu sudah ada induksi sama dia, diinduksi sama dia tuh.
kalau gue lagi grogi gue pegang ini aja nih, atau gue pegang ini aja nih supaya lebih Ada semangat lagi. semangat. Nah itu bisa juga, tapi itu perlu diprogramkan dulu gitu. Jadi tadi kalau kalau menghadapi obstacle, jadi if obstacle come and then what you do. Kalau obstacle itu muncul, apa yang Anda lakukan? Itu di list terus tuh. Di list, dibuat listnya hingga bagian dari diri kita secara keseluruhan tuh siap untuk menyelesaikan semua ini, outcome kita, kemudian juga wish kita. Hingga inilah menjadi WOOP tadi. Jadi keseluruhan di WOOP itu satu paket itu. Dan untuk yang jangkanya agak pendek ya Pak daripada smart. Ada pendek, terutama yang tadi smart mungkin yang miserable-nya itu. Dan ini lebih spesifik lagi di WOOP ini. Di WOOP ini. Jadi ini sangat membantu dari diri kita untuk membuat perencanaan hidup kita. Kalau tadi katanya resolusi berhasil. Dan ternyata manusia itu perlu diplankan gitu, perlu direncanakan. Tadi kan kita awal kita bicara bahwa ternyata resolusi itu udah insting manusia loh. Dari ribuan tahun yang lalu tuh instinktif kita tuh membuat resolusi. Bahkan dari zaman Babilonia tadi Bapak bilang. Iya, di Babilonia, zaman Romawi kuno itu udah ada itu fakta-fakta yang menyebutkan bahwa manusia itu sudah membuat resolusi dalam hidupnya. Menarik ya Pak. Gitu. Kurang lebih begitu Kalau lah. misalnya untuk anak-anak SMA yang masuk kuliah gimana Pak? Kira-kira WOOP-nya? Ya pertama kalau WOOP itu tadi contohnya anak SMA masuk kuliah, mau kuliahnya kuliah di mana? Kedokteran UI coba. Kedokteran UI. Dia pengen menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Wishnya kan. Outcome-nya dia harus membayangkan, wah gua kalau udah sampai di kedokteran UI maka nilai apa dia harus tinggi. Misalnya nilai matematika, PKA dia tuh skornya berapa, kemudian nilai raport dia harus di maintain seberapa, apalagi misalnya nilai psikologinya juga berapa, karena kan ada tes psikologi juga. Minimal tahu lah 3 itu ya, nilai raportnya, nilai TPA-nya, nilai psikologinya. Dia harus membayangkan pada saat itu skor itu berapa nih, raport dia dari awal sampai akhir. Saya ini harus dari semester 1 ke semester 2, kelas 1, kelas 2, kelas 9, 10 ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 lah SMA itu nilainya bagus-bagus gitu. Kemudian TPA dia juga pada saat itu TPA dia skornya berapa, itu outcome dia. Kemudian tes psikologinya dia seperti apa, jadi harus diukur sih, harus ada ukuran kondisi sekarang, karena kalau enggak ya kita susah untuk membuat perencanaan yang spesifik, harus ada ukuran. Kemudian obstacle dia apa sih, kalau dia bisa nilai raport dia bisa tinggi, itu obstacle dia kemungkinan apa ya, baru kepada kebiasaan dia, kemudian kemampuan yang dia miliki. Kayaknya nilai IQ saya itu sekian deh, bisa nggak IQ itu ditingkatkan? Ternyata bisa loh, harus ada intervensinya memang. Tapi dari psikolog itu bisa membantu mengukur nilai psikotes berapa gitu. Yang jadi bisa realistis. Ternyata kayaknya agak berat deh kalau kedokteran. Apakah hidupnya harusnya di dokter lain aja kan enggak. Nah itu bisa diskusi, bisa ngobrol sama psikolog ataupun konselor ya, terutama psikolog nggak, untuk membantu menata rencana hidup dia di beberapa waktu ke depan. Kayak tadi ya Bapak Dewi, kalau dia memang memungkinkan kenapa enggak. Nah, tapi kalau tidak mungkin, plannya apa ya? Ada plan B gitu. Ada plan B. WOOP-nya kita buat lagi aja, kita rancang lagi aja. Jadi hasil assessment psikologi itu keluarannya
mendiskusikan tentang work dan juga smart. Jadi jangan takut untuk merencanakan hidup kita, dan juga jangan malas untuk merencanakan hidup kita, karena itu yang akan menentukan berapa tahun ke depan kita tuh akan jadi seperti apa. Jadi emang harus sespesifik mungkin bikin plan ya Pak. Iya. Dan terukur. Iya kan, kita kan seperti tadi ya, berbeda itu organisasi, sistem organisasi psikofisik yang dinamis. Ya harus disiapin gitu, karena kalau kita hanya sekedar mengalir aja, ya mungkin hasilnya akan tidak sesempurna kalau kita siapin dari awal. Itu kira-kira sawah. Jadi kalau saya sih lihat bahwa resolusi itu penting, tapi jangan asal-asalan. Nggak boleh FOMO, jangan asal-asalan. Terburu-buru. Semua tuh ada polanya. Kalau kita lakukan pasti akan tingkat keberhasilan jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar kali FOMO aja. Menarik banget ya guys pembahasan kita kali ini. Dari pembahasan kali ini juga kita belajar bahwa resolusi itu dimulai dengan langkah yang jelas dan pasti, dan juga pastinya terukur. Mulai dari teknik-teknik dari SMART dan WOOP juga ya Pak. Iya. Semoga ya setelah sesi ini kita semua juga bisa bikin resolusi yang lebih jelas, lebih terukur, biar resolusi kita semuanya tercapai seperti itu ya Pak. Iya. Dan juga kalau ingin pekerja profesional, ya pergilah ke profesional yang itu bantu. Salah satunya Pak, satu psikolog dimanapun ya, terutama kalau kita berharap ya datanglah ke kita di psikologi ini, karena banyak tim ahli kami yang bisa membantu untuk membuat resolusi lebih mantap. Oke. Oke, kita tutup sesi talk show interaktif kali ini. Tungguin juga sesi talk show interaktif selanjutnya ya Pak, pastinya bakal ada lagi. Kita sih berharap nanti lewat siaran langsung ya Pak. Iya. Pak di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, setelah jam berapa ini? Saya sebenarnya buat jadi ada kayak buklet treatment plan. Jadi kalau orang ini jualan ya, jualan tuh ini ya, jadi lu keluar tuh lu dapet dengan buklet, di satu buklet ini jadi udah di tes psikologi, ya wawancara, itu keluarannya ini nih. Setahun nih jalanin buklet yang udah ada itu. Ini template ya Pak. Ada template-nya, saya udah dapet template-nya. Jadi lebih apa ya? Lebih enak lah. Besok ada paket yang psikolog, ada ketemuan, ada paket lebih terarah. Misalnya dia bikin paket, taruh lah misalnya 2 juta misalnya, 2 juta, tapi dia bisa dapat hasil psikotesnya, kemudian dia bisa ketemu si psikolog selama 12 kali misalnya, sebulan sekali dia bisa dapat untuk membicarain intinya. Itu tuh belum pernah ada tuh, maksudnya ada buklet seperti itu. Ini lo dapet paket lo, satu paket lo bisa konsultasi dengan psikolog, bisa, karena kan ada bisa telekonseling, jadi nggak mesti hadir pakai telekonselingnya. Belum bisa begitu. Gitu sih.